Kali ini kita akan belajar tentang materi klasifikasi benda, yaitu tentang senyawa. Oke, kita simak apa itu senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, garam, gula, dan cuka, dan juga beberapa bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan ini disebut sebagai senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atom atau lebih dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan menggunakan proses kimia biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air wujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Ini adalah beberapa contoh dari senyawa, yaitu air, garam, dan cuka. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, dan kopi. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, atau misalnya membuat teh manis, atau kopi. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jenis-jenis campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Nah, campuran homogen contohnya adalah sirup. Campuran homogen ini yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan contohnya adalah larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat pelarut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya adalah kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter yang kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau semuanya serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Selanjutnya adalah campuran heterogen.
Campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalam penyusunnya. Contoh dari campuran heterogen yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah air dan minyak atau air santan. Nah, air santan ini disebut juga sebagai koloid, yaitu yang ciri-cirinya memiliki efek tindal. Jadi kalau kita lihat di bawah sinar lampu, itu akan mengkilap, terlihat mengkilap. Sedangkan minyak dan air ini adalah contoh dari campuran heterogen suspensi, karena kedua zat penyusunnya ini sangat bisa dibedakan dengan jelas. Nah, itu tadi penjelasan tentang campuran. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.